Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman SM kelas 9 dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun belajar di rumah ya. Bertemu dengan Pak Ahmad Nopian kali ini dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan atau SBK teman-teman ya. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Ahmad ingin menyampaikan beberapa hal dan kita akan sama-sama belajar terkait mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Tapi alangkah lebih baiknya kita awali pembelajaran kita kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjut dengan membaca doa menuntut ilmu atau sebelum belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita dan memberikan kita pemahaman khususnya terkait materi yang akan kita bahas berikut ini. Oke teman-teman, tak panjang lebar, yang pertama materi yang akan kita bahas yaitu terkait seni rupa teman-teman. Nah, Pak Ahmad juga ingin menyampaikan bahwasanya selama satu semester ke depan bahkan 1 tahun ke depan teman-teman akan belajar terkait 4 hal. Dan sebenarnya dari kelas 7, 8 juga teman-teman belajar terkait 4 hal tersebut atau 4 hal ini, yaitu yang pertama seni rupa, yang kedua seni musik, yang ketiga seni tari, yang keempat seni teater atau drama seperti itu. Oke, langsung saja teman-teman kita akan bahas selengkapnya dan kita akan simak lebih jelasnya berikut ini. Oke teman-teman, yang pertama terkait pengertian dari seni lukis. Nah, menurut ahli yaitu Sudarso SP, beliau mengungkapkan bahwasanya seni lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua dimensional, di mana unsur-unsur pokok dari karya dua dimensional ini terdiri dari garis dan warna. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seni lukis ini adalah merupakan cabang dari seni rupa. Selain dari seni lukis, ada seni gambar, kemudian seni patung dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sedangkan melukis teman-teman, melukis dapat kalau tadi kan seni lukis, kalau sekarang itu melukis. Melukis itu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi, yaitu berupa kanvas atau kertas, kayu, dan lain sebagainya, untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Jadi itu teman-teman pengertian dari melukis. Secara sederhananya, melukis itu yaitu kegiatan mengolah medium atau media yang datar teman-teman. Bisa kanvas, bisa kertas, dan kayu, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan kesan tertentu. Yang hal tersebut itu tergantung dari ekspresi, emosi, emosional gitu ya, perasaan dari pencipta atau pelukis tersebut. Jadi lukisan yang dihasilkan oleh pelukis tersebut tergantung dari emosional dari seorang pelukis. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Sederhananya melukis itu kegiatan mengolah media tadi, media datar. Medianya bisa kanvas, kayu, kertas, dan lain sebagainya untuk mendapatkan kesan tertentu, biasanya keindahan yang dipengaruhi oleh emosi, perasaan, gagasan dari sang pelukis tersebut seperti itu. Nah teman-teman, selanjutnya dalam seni lukis ada yang dinamakan dengan aliran dan gaya dalam melukis teman-teman. Setidaknya ada 3 teman-teman aliran lukisan atau aliran seni lukis. Yang pertama yaitu representatif, yang kedua deformatif, yang ketiga non representatif. Nah, yang pertama aliran representatif.
yaitu perwujudan karya seni atau seni rupa yang menggunakan keadaan nyata kehidupan sebuah masyarakat atau alam sekitar, teman-teman, atau keadaan alam. Nah, yang termasuk ke dalam aliran jenis ini diantaranya yaitu naturalisme, realisme, dan romantisme. Dan jadi untuk aliran ini tuh terkait hal-hal yang nyata, teman-teman, di kehidupan masyarakat maupun keadaan alam sekitar, seperti itu. Kemudian yang kedua, aliran deformatif. Apa itu aliran deformatif? Aliran lukisan deformatif yaitu perubahan bentuk wujud dari bentuk asli tetapi tanpa meninggalkan atau melupakan bentuk aslinya. Jadi berubah, teman-teman, lukisannya dari misalkan modelnya wajah seseorang gitu, tapi dirubah bentuknya, tidak persis tapi ada perbedaan dari gambar atau lukisan yang dibuat tersebut, tidak sama persis dengan model yang ada di depannya yang menjadi objek tersebut. Nah, seperti itu untuk aliran deformatif, yang termasuk gaya yang beraliran deformatif diantaranya yaitu ekspresionisme, yang kedua impresionisme, yang ketiga surrealisme, yang keempat kubisme, teman-teman. Lalu yang ketiga teman-teman, aliran non representatif. Nah, untuk aliran ini, teman-teman, aliran ini sangat berubah, sangat berbeda sekali dengan bentuk aslinya. Misalkan bentuk aslinya wajah seseorang, dan itu hasil lukisannya itu sangat berbeda sekali dengan model atau objek yang dilukis, seperti itu. Pokoknya hampir abstrak, seperti itu. Sangat keluar, sangat berbeda dengan bentuk aslinya, seperti itu. Dan biasanya untuk aliran non representatif ini lebih kepada garis-garis, seperti itu, lebih kepada ketidakjelasan, tapi menurut pecinta lukis atau pelukis atau perupa itu adalah hal yang ekspresif atau sangat indah menurut mereka, seperti itu. Nah, itulah 3 aliran dari seni lukis, teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman, dalam seni lukis ada juga yang dinamakan dengan tema. Tema di dalam seni lukis. Tema adalah atau merupakan ide, gagasan, atau pikiran pokok dalam sebuah karya seni rupa. Baik itu seni rupa 3 dimensi maupun 2 dimensi. Nah, tema-tema dalam seni lukis antara lain yang pertama yaitu terkait hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nah, biasanya untuk tema ini seorang perupa atau pelukis itu melukis dirinya sendiri, teman-teman, karena terkait dirinya dengan tema hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu hubungan antara manusia dengan manusia. Biasanya pelukis atau seniman ini dia akan melukis orang lain, seperti itu, sebagai sebuah hubungan antara dirinya sebagai manusia dengan manusia lainnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hubungan antara manusia dengan benda, hubungan antara manusia dengan alam sekitar, hubungan antar manusia dengan aktivitasnya. Contohnya misalkan kegiatan di pasar, kadang suka ada ya yang melukis hal-hal tersebut gitu. Kalau yang komersil atau sering dijual itu lukisan tentang keindahan pegunungan, pedesaan, seperti itu. Itu tentang alam sekitar, hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan antara manusia dengan alam khayal, teman-teman. Nah, tidak jarang atau tidak sedikit
tema yang digunakan oleh pelukis atau perupa yang berkaitan dengan. Kemudian selanjutnya teman-teman, dalam melukis tentu kita memerlukan alat atau media bahan yang diperlukan untuk melukis teman-teman. Nah, apa saja alat dan media atau bahannya? Yaitu yang pertama ada pensil tentu ya. Ini hal yang sudah tidak asing bagi kita. Bahkan ketika dulu kelas 7, kelas 8 teman-teman sudah lebih mengenal tentang pensil. Karena ketika kita membahas terkait menggambar dulu ketika kelas 7, kelas 8 itu ada pensil seperti itu. Kemudian yang kedua, pensil arang. Nah, ini yang agak berbeda. Pensil arang itu yang lebih pekat warnanya. Kemudian yang ketiga, pensil dan pastel dan krayon, teman-teman. Lalu yang keempat, pena atau pulpen atau alat gambar yang menggunakan tinta seperti itu. Bisa spidol seperti itu atau marker. 5, tinta batik. Kemudian 6, cat pewarna. Cat pewarna ini dibagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama cat air, yang kedua cat minyak seperti itu. Nah, untuk cat air ini dia hasilnya biasanya lebih transparan. Untuk cat minyak dia hasilnya biasanya lebih kuat, tahan lama, dan bisa digunakan pada bahan-bahan tekstil seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu kuas. Jelas untuk melukis biasanya kita menggunakan kuas, dan kuas ini berbeda-beda ukurannya dan fungsinya pun berbeda-beda seperti itu. Untuk bagian-bagian yang kecil biasanya kita menggunakan kuas yang ukurannya lebih kecil juga seperti itu. Kemudian ada pisau palet seperti itu. Pisau palet ini fungsinya untuk apa? Itu untuk bisa mencampurkan warna, bisa juga untuk memberikan efek goresan dalam sebuah lukisan seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu palet, teman-teman ya. Palet ini untuk apa? Untuk mencampurkan warna atau mixing warna. Kadang kan pelukis banyak yang memixing warna atau mencampurkan warna untuk menghasilkan warna yang lainnya. Misalkan untuk warna jingga atau orange itu warna merah dan warna kuning, hijau warna biru dengan warna kuning, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itulah alat bahan media yang digunakan untuk melukis. Nah, lalu teman-teman kemudian jenis-jenis lukisan. Yang pertama ada lukisan tempera, kemudian ada lukisan al fresco, kemudian ada lukisan al secco, mozaik, lukisan kaca, lukisan cat minyak, lukisan cat air, lukisan akrilik, lukisan batik, dan lain sebagainya. Nah, itulah jenis-jenis lukisan. Untuk jenis lukisan mozaik itu biasanya tekniknya dia dengan menempelkan bahan-bahan pecahan-pecahan, bisa kaca, pecahan kayu, pecahan kulit telur, dan pecahan yang lainnya kemudian disusun sehingga membentuk sebuah lukisan. Dan untuk lukisan batik sama seperti membatik, ada teknik yang dicelup seperti itu, pun sama juga dengan lukisan dengan jenis lukisan batik ini seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, itulah untuk jenis-jenis lukisan. Teman-teman bisa baca lebih lengkap di ebook atau di referensi lain seperti itu. Pak Ahmad yang menyampaikan beberapa aja secara singkat. Nah, lalu teman-teman selanjutnya teknik berkarya seni rupa atau seni lukis, teman-teman. Apa saja langkah yang harus dilakukan teknisnya? Yang pertama, kita memunculkan ide, teman-teman. Nah, ide atau gagas ini bisa muncul dari hasil imajinasi, pikiran yang kemudian dikembangkan sehingga memunculkan gagasan seperti itu. Ide untuk melukis apa ya, seperti itu. Lalu yang kedua, itu pertama kita menentukan ide atau gagasan dari lukisan yang akan kita buat. Yang kedua, menentukan media berkarya seperti itu. Medianya bisa kanvas, kertas, kayu,
kemudian menggunakan cat air kah atau cat minyak kah, dan lain sebagainya. Itu untuk media. Menentukan media berkarya. Yang ketiga, menentukan teknik. Nah, tekniknya kita mau menggunakan teknik yang mana nih? Apakah teknik mozaika atau teknik akuarel atau teknik tebal, seperti itu. Terserah seperti itu ya teman-teman. Tergantung dari pelukis atau tergantung kita selaku pelukis misalkan ya, atau yang ingin melukis seperti itu. Yang kemudian yang keempat, membuat sketsa. Misalkan membuat sketsa dengan menggambar menggunakan pensil untuk secara general atau umumnya. Kemudian selanjutnya yang kelima, mewarnai dan menyempurnakan lukisan seperti itu. Dari hasil sketsa kita warnai dan kita sempurnakan dengan cara memberikan efek graduasi, contohnya seperti itu ya, efek gelap terang untuk memberikan kesan 3 dimensi seperti itu. Nah, itu untuk teknik atau kelima teknik yang dapat kita tempuh dalam membuat sebuah lukisan atau dalam berkreativitas seni lukis. Nah, itu teman-teman. Oke teman-teman, nah itu tadi penjelasan dari Pak Ahmad, penjelasan singkat terkait seni lukis teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Ahmad sampaikan bisa teman-teman pahami, meskipun hanya sedikit, dan teman-teman bisa lebih mengembangkan, lebih banyak membaca lagi, bisa di buku nanti yang di e-book atau di referensi lain yang bisa teman-teman gunakan untuk lebih memperluas wawasan teman-teman terkait seni lukis ini, seperti itu. Nah teman-teman, minta tolong siapkan alat-alat media untuk melukis ya teman-teman ya. Nanti akan Pak Ahmad lebih perjelas terkait tugas untuk menyediakan alat-alat untuk melukis teman-teman ya. Dan minta tolong kepada teman-teman untuk mengisi kehadiran di kolom komentar, nanti Pak Ahmad akan cek ya. Jangan lupa itu ya. Oke, selanjutnya terima kasih banyak pada semuanya teman-teman SM kelas 9 yang sudah menyimak video pembelajaran dari Pak Ahmad. Pak Ahmad mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam perkataan. Dan jika teman-teman ingin bertanya boleh di komentar atau WhatsApp ke WA Pak Ahmad ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam dari Pak Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.